Dan ketemu lagi wong dengan kami Jagal Printer. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di depan kita ini ada printer Canon IP2770. Printer ini diproduksi dari tahun 2089 sampai sekarang pun printer ini masih ada barunya. Bahkan kalau dari 2009 atau 2010 gitu aja lah wong. Kalau dari 2010 sampai sekarang 2023 tentunya printer ini sudah 12 tahun wong melalang buana di semua tempat. Sebenarnya apa saja sih wong untuk printer Canon yang ditawarkan ini kok produksinya sampai sekarang belum ada habisnya. Bahkan ini mulai dari dunia nyata, dunia maya, bahkan dunia gaib printer ini mungkin ada loh wong. Nggak tahu apa yang menjadi keunggulan pada printer ini hingga sampai sekarang printer ini masih diproduksi. Tentunya kita bahas dulu soal spesifikasi yang ditawarkan oleh printer yang ada di depan kita ini. Oke, untuk pertama kali kita akan bahas dulu soal kecepatannya wong. Dengan cetak hitam dia mencetak dokumen dengan kecepatan 7.0 IPM. Proses cetaknya terlihat seperti yang ada dalam video ini. Dengan cetak warna 4.8 IPM wong. Jadi kalau bicara soal speed, mungkin printer ini bisa menjadi opsi pilihan buat para remisa yang ada di rumah. Untuk jumlah nozzle yang dikeluarkan oleh kepala cetak yaitu 1472 secara data wong. Tapi untuk pastinya kita nggak akan sedetail itulah wong, karena kita tahunya printer ini bisa digunakan untuk cetak tugas kita atau untuk pekerjaan kita. Tentunya jumlah nozzle itu bukan menjadi kendala atau menjadi sebuah kebimbangan dalam kita membeli printer. Oke, untuk printer ini yang digunakan yaitu dia dengan kepala cetak model cartridge. Jadi dia ada dua tipe cartridge yang digunakan. Untuk hitamnya dengan tipe PG810, untuk tipe bagian warna yaitu menggunakan CL811. Tentunya untuk harganya cartridge-nya sendiri bervariasi ya wong ya. Dan pastikan dulu karena cartridge ini memang nggak ada garansi dari baru, tentukan dulu jaminan dari penjualnya bahwa tinta ini memang original atau enggak. Cartridge ini original atau enggak. Karena apa wong, ada cartridge itu yang terbungkus kayak original tapi dalamannya dia sudah rekondisi. Untuk cartridge hitam satu wong ya, dia itu harganya 235. Saya pastikan kembali setiap wilayah atau di beberapa daerah tentunya harganya berbeda-beda. Untuk harga cartridge yang bagian warna tipe CL811 itu di angka Rp270.000. Oh ya, selanjutnya untuk area cetak yang bisa dicetak oleh printer ini wong, yaitu hingga dengan ukuran hingga 203 mm dengan borderless hingga 216 mm. Untuk ukuran kertas yang direkomendasikan yaitu ukuran A4, ukuran legal, ukuran folio itu loh wong, dengan ukuran A4 untuk cetak dokumen. Oh ya, selanjutnya untuk sistem operasional pada printer ini wong, printer ini sudah bisa support dengan beberapa operating system, yaitu mulai dari Windows XP, Windows Vista kalau para remisa masih menggunakan Windowsnya, karena Windows itu sekarang sudah nggak ada. Selanjutnya untuk Windows 8 dia juga sudah support, Windows 10, Windows 11, mulai dari sistem 32 bit atau 64 bit printer ini sudah bisa support dengan beberapa yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya wong, untuk koneksivitasnya printer ini agar bisa dibuat ngeprint tentunya dia menggunakan USB dengan tipe 2.0.
Jadi tentunya kalau kita menggunakan USB tersebut pastinya sangat cepat untuk koneksivitasnya. Dan pastikan dulu untuk menggunakan printer ini yaitu dengan menggunakan kabel USB yang tipe original wong ya, karena beberapa di pasaran itu tersedia juga dengan kualitas yang berbeda dari yang original. Tetap bisa dipakai tapi untuk kecepatan speed tentunya berbeda. Berikutnya untuk daya yang dibutuhkan pada printer yang di hadapan kita ini wong, yaitu pada saat dia operasional, pada saat dia ngeprint gitu wong ya. Pada saat dia ngeprint itu membutuhkan daya yaitu 11 watt. Untuk pada saat dia posisi standby dia membutuhkan daya di angka 0,7 watt. Pada saat dia posisi mati tapi posisi USB masih nancep gitu wong, dia membutuhkan daya 0,4. Dan untuk beratnya sendiri printer ini yaitu beratnya 3,4 kg wong. Jadi printer ini beratnya 3,4 kg. Tentunya dia sudah sama kardus yang bawaannya dari printer yang dari baru. Jadi untuk bobot keseluruhan yaitu 3,4 kg. Untuk printer yang di hadapan kita ini wong, dia punya dimensi di angka untuk panjangnya yaitu 445 dengan lebar 250, dan untuk tingginya sendiri pada printer ini tanpa menggunakan alas wong ya, dia di angka 133 mm. Bukan cm wong ya, jadi milimeter. Karena kalau cm ukurannya dia panjang. Secara spesifikasi saya rasa sudah cukup ya wong ya. Untuk selanjutnya kita bahas dulu soal kesimpulannya. Kesimpulan pada printer ini sebenarnya cukup rekomendasi untuk dimiliki buat para remisa yang kebutuhannya nggak terlalu banyak, karena dari segi pengalaman printer ini perawatannya cukup tinggi wong. Printer ini dengan kepala cetak dengan tipe PG810 dia hanya bertahan di angka rata-rata itu 3 rem. Untuk tipe kepala cetak yang digunakan printer ini bagian warnanya yaitu dengan tipe CL811. Dia rata-rata bertahan di angka hanya mencapai 2 riman. Tentunya semuanya yang menjadi awet tidaknya kembali lagi pada kebutuhan cetak para remisa yang ada di rumah. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan cetak yang minim di rumah gitu, wong printer ini cukup rekomendasi. Terus keduanya, kelebihan yang dimiliki printer ini yaitu pada saat dia cetak dokumen wong, dia cetak dokumennya memang cukup tajam atau cukup jelas, jadi tebel gitu loh wong pada saat cetak dokumen. Terus ketiganya, kelebihannya printer ini untuk bagi kertasnya ini bisa dimasukkan dengan ukuran kertas 80 gram, dia mencapai 100 lembar wong. Jadi 100 lembar gitu kita masukkan pada bagi printer ini, dia sudah cukup. Tapi tetap saya tidak merekomendasikan kita kasih pada bagi kertas ini 50-an lembar gitulah wong, nanti diisi lagi gitu kalau memang sudah habis. Ya awet tidaknya tentunya sesuai sama kebutuhan kita atau sesuai sama pemakaian kita. Selanjutnya kita akan bahas soal kekurangannya. Tentunya dengan kelebihan yang ditawarkan tadi wong, printer ini juga punya kekurangan, yaitu untuk ini wong, sandaran buang kertas atau sandaran out kertas dia masih belum ada, masih belum disediakan. Jadi kalau posisinya printer ini di pinggir gitu wong, dia pada saat out kertas printer sudah selesai cetak, dia jadi ya mabreng wong lek posisinya dia di pinggir, jadi harus nadai ngene wong. Terus selanjutnya kekurangan, kekurangan berikutnya yaitu printer ini masih belum ada injek dek luar atau belum ada modifnya. Yang biasa sering kita lihat modif dek luar gitu loh wang, untuk mempermudah kita pengisian ulang. Jadi printer ini nanti akan ada tambahan biaya untuk modifikasi. Jadi setelah kita membeli printer ini kita ada tambahan biaya untuk modifikasi tinta dek luar itu dengan biaya 200 ribuan. Untuk harga printer ini tersendiri harganya bervariasi wong, di setiap wilayah atau di setiap daerah itu berbeda-beda. Untuk wilayah Jombang sendiri printer ini dengan harga di angka 700 ribuan.
rekomendasi untuk dimiliki oleh para remisa yang ada di rumah dengan kebutuhan yang minim atau kebutuhannya nggak terlalu banyak. Untuk para remisa yang kebutuhan cetaknya itu loadnya tinggi, saya tidak merekomendasikan printer ini karena apa, nanti biaya perawatannya pasti sangat tinggi gitu. Bermanfaat atau tidaknya saya kembalikan lagi kepada para remisa-remisa. Bila mana jenengan semuanya ada yang kurang jelas atau kurang paham, para remisa bisa konsultasikan di nomor saya yang ada di deskripsi. Mungkin sedikit banyak kami Jagal Printer dan saya secara pribadi akan membantu jenengan semuanya. Di akhir video Wong, saya tidak lupa mengucapkan semoga para remisa semuanya selalu diberi kemudahan dalam segala urusan, selalu diberikan kelancaran rezeki, dan selalu diberikan kesehatan sekeluarga gitu ya Wong ya. Cukup sekian video dari saya Wong, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.